Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zumratin Firdaus akan menjelaskan bagaimana materi tentang penyelidikan dalam IPA. Kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui dalam hal penyelidikan dalam IPA? Yang pertama, di sini ada mengamati, kemudian ada menanya, ada eksperimen, kemudian ada asosiasi, kemudian ada mengkomunikasikan. Bagaimanakah definisinya? Bagaimanakah cara kita untuk melakukannya? Mari kita simak slide yang selanjutnya. Yang pertama, di sini ada proses mengamati. Apa sih mengamati itu? Mengamati ini merupakan proses awal melakukan suatu penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan, kita dapat menggunakan panca indera kita. Panca indera kira-kira yang mana? Panca indera kita ada 5. Yang pertama ada mata, kedua ada hidung untuk membau, kemudian ada lidah untuk merasakan, kemudian ada telinga untuk mendengarkan, ada kulit untuk sentuhan. Nah, ketika kita mengamati sesuatu, maka yang pertama kali kita lakukan adalah melihatnya. Kemudian setelah melihat bisa kita raba atau bisa kita bau, kemudian ketika sesuatu itu hidup bisa kita dengarkan dan lain sebagainya. Hasil pengamatan nanti dapat ditulis pada kertas atau buku pengamatan. Kenapa harus ditulis? Karena ketika tidak ditulis kita pasti akan lupa. Apa saja yang telah kita amati tadi itu pasti akan lupa. Makanya kenapa harus ditulis? Pertama bisa menggunakan kertas awal dulu, kemudian nanti ketika sudah selesai diperbaiki baru ditulis ke dalam seperti buku pengamatan atau kertas pengamatan. Yang kedua adalah menanya. Pasti kita sudah sering kan bertanya. Nah, bertanya dalam penyelidikan IPA memiliki makna bahwa pertanyaan itu muncul ketika kita selesai melakukan suatu pengamatan. Jadi setelah melakukan pengamatan, kita memang harus membuat daftar pertanyaan untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Atau bisa disebut juga dengan dugaan awal atau hipotesis. Yang ketiga, ada yang namanya eksperimen. Eksperimen itu apa? Pasti kita sudah sering sekali mendengar istilah eksperimen atau percobaan. Nah, dalam bayangan kita, eksperimen itu bisa dilakukan oleh para ahli, kemudian dosen, kemudian guru. Nah, siswa sendiri juga bisa melakukan eksperimen secara sederhana. Eksperimen itu merupakan suatu proses lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat tadi atau hipotesis yang telah dibuat. Dalam eksperimen, terdapat beberapa langkah nih yang harus dilakukan. Apa saja kira-kira? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari eksperimen. Karena kita tidak mungkin melakukan suatu percobaan itu tanpa tujuan yang pasti. Gitu. Yang kedua, ada menyusun langkah kerja. Kenapa harus menyusun langkah kerja? Karena langkah kerja itu digunakan sebagai patokan prosedur kita melakukan suatu eksperimen. Karena suatu eksperimen tidak dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang berlompatan. Jadi harus urut gitu. Selanjutnya ada mengambil data sesuai dengan tujuan. Misalnya nih, kita mengamati tentang jenis-jenis daun. Nah, tujuannya maka untuk mengetahui berbagai macam jenis daun yang ada di sekitar. Mengambil datanya bisa dengan berapa panjang daun itu, bagaimana bentuknya, bagaimana tepi daunnya, warnanya bagaimana, itu harus sesuai dengan tujuan. Kemudian yang selanjutnya ada mengolah data hasil eksperimen. Kenapa data harus diolah? Karena kita tidak mungkin menyajikan suatu hasil penelitian itu dengan data mentah. Maka data itu harus disajikan, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar, atau deskripsi-deskripsi yang menjelaskan bagaimana penelitian itu telah dilakukan atau hasilnya itu bagaimana. Selanjutnya ada melakukan diskusi untuk mengambil simpulan. Karena suatu simpulan tidak bisa kita
menyimpulkan sesuatu itu sendiri. Kita pasti butuh yang namanya masukan, kita butuh yang namanya saran. Nah, saran dan masukan itu bisa dijadikan poin tambahan untuk membuat simpulan. Setelah kita melakukan eksperimen, maka yang selanjutnya dilakukan adalah mengasosiasi. Apa itu mengasosiasi? Asosiasi ini merupakan suatu langkah di mana kita membandingkan hasil eksperimen dengan teori-teori yang sudah ada atau yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Kenapa harus mengasosiasi? Karena teori yang sudah ditemukan atau dikemukakan oleh para ilmuwan itu dapat menjadi dasar kita untuk nanti ketika mempresentasikan hasil dari penelitian itu. Jadi data yang kita ambil itu tidak sembarangan, tidak kita mengarang, tapi juga kita butuh teori-teori yang sudah dipatenkan oleh para ilmuwan. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya mengomunikasikan. Di sini, dalam pengamatan IPA, mengkomunikasikan tidak hanya sekedar kita berbicara, tapi bentuk komunikasi itu dapat berupa laporan hasil eksplorasi atau eksperimen. Nah, dari hasil presentasi tadi, teman atau guru dapat memberi masukan dan tanggapan sehingga dapat menyempurnakan hasil dari penelitian. Jadi setiap kita melakukan pengamatan, misalnya nih kita punya satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, ketika kita presentasi, pasti akan berbeda hasilnya dengan kelompok lain. Maka nanti ada sesi yang namanya tanya jawab, kemudian tanggapan, kemudian bagaimana sih pemikiran dari kelompok lain mengenai presentasi yang kita tampilkan begitu. Nanti teman-teman dari kelompok lain bisa memberi masukan, entah itu teori yang lain, kemudian bisa menambahkan untuk simpulan dan lain sebagainya. Nanti di sesi akhir, guru yang mendampingi akan memberikan seperti simpulan dari presentasi yang telah kita lakukan. Misalnya, guru akan menambahkan terkait dengan pembahasan, kemudian langkah-langkah yang seumpama tadi dilakukan salah, itu nanti bisa diluruskan seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang penyelidikan IPA, kita dilatih untuk sabar. Karena ketika kita melakukan suatu eksperimen, itu jelas kita butuh yang namanya sabar. Karena kalau tidak sabar, bisa saja data yang kita amati atau kita ambil, itu menjadi tidak valid. Gitu. Selain sabar, apalagi kita harus teliti. Karena kalau tidak teliti, bisa saja pengukuran yang kita lakukan dalam eksperimen IPA itu bisa meleset atau seharusnya 5 cm jadi 7 cm gitu. Jadi harus benar-benar teliti dan harus jujur. Jadi ketika kita mengambil data, ya sudah seadanya data itu. Misalnya daun, ukurannya ternyata 7 cm, lebarnya 4 cm, ya sudah ditulis berdasarkan kenyataan. Lebarnya sekian, kemudian panjangnya sekian, warnanya apa, itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang kita amati, tidak boleh dimanipulasi ya. Jadi data itu benar-benar valid dan bisa dibuktikan. Begitu. Sepertinya cukup sekian untuk materi kali ini. Dari materi ini, Bu Fir akan memberikan sedikit percobaan untuk kalian bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti tugasnya adalah kalian melakukan suatu eksperimen sederhana di rumah yang dituliskan dalam buku catatan IPA.
dituliskan apa tujuannya, judulnya bagaimana, kemudian pertanyaannya apa saja. Pertanyaan ini dalam artian hipotesis kalian ya, dugaan awal. Nah, setelah itu dituliskan langkah-langkah kerjanya. Pertama kali kalian harus melakukan apa, kedua melakukan apa, itu ditulis ya, kemudian dibahas dan disimpulkan. Sederhana saja, tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu berbelit-belit, cukup singkat saja. Nah, di sini Bu Firda akan memberikan tema kepada anak-anak semua. Temanya yaitu tentang tumbuhan di sekitar kalian. Kalian bisa browsing di YouTube misalnya atau di Google untuk prosedur dari cara-cara pengamatan yang akan kalian teliti. Temanya tentang tumbuhan, misal Bu Firda kasih contoh nih, bagaimana sih pertumbuhan dari tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari dan tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, apakah ada perbedaan? Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga itu dipakai kok. Sekreatif kalian, sederhana saja. Selamat bereksperimen dan selamat bekerja. Bisa minta bantuan dengan orang tua. Selamat belajar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.